Selamat datang di episode pertama di 2025 dari Box to Box Football Show. Udah tahun berapa ya berarti? 2018 mulai 7 tahun. Iya, 18, menuju 7 tahun. 19, 20. Ada vakumnya? Enggak ya? 24, 25. Iya berarti menuju 8 tahun. 7 tahun. Ini season 7 tapi itu. Nah ini gue udah, ya season 7. Menuju 7 tahun. Ih, luar biasa menuju 7 tahun nih. Gue Tapi- gabung tuh season 3. Kayak Jerry juga deh. Jerry Emang juga. lu duluan dong? 2020 iya. Gue pas Covid ya itu. Iya pas Iya, Covid, Covid. pas gue cabut 20. juga. Iya, iya. Pas gue benar-benar. hiatus. 7 tahun ya, ada proses banyak gitu kan. Ada yang 5 tahun udah tidak bisa berproses bersama gitu. Aduh, masuk Michael. Diingetin. Enggak, maksud gue gini. Kan ekspektasi kita adalah H+1 Liverpool MU, Northwest Derby. Timeline masih ramai biasanya tuh. Ya kan? Ya apalagi kalau misalnya MU kalah atau MU menang lah gitu. Ini kok udah gak ada di timeline gue. Yang ngomongin Liverpool MU gak ada Nggak cuy. ada. Satupun semuanya karena Sintayong. Alhamdulillah ya, Emi gak diomongin lagi. Mereka bagus kamu. Iya kan? Maksudnya Tio juga sangat happy banget tuh mukanya kan. Sebenarnya hasilnya Bikin positif. lebih warga. Gue pengen komen cuma besok aja lah gue ngomong. Yang Maksudnya- komen Mas Aryo. Betul. Maksudnya saking happy-nya tuh dia sampai memerah gitu. Happy banget. Enggak itu Maguire. lampu gua. Memerah. Lampu kamar gua. Oh, Merah iya. sapi. Ada efek. Oh ada efek. Gue gak pertama sebenarnya kalau muka kan kadang lighting ya. Gue gak pertama, nih orang ngomong diulang-ulang nih. Gitu. Cuma lu perhatiin deh videonya. Sudah ini tidak perlu diperjelas Tidak perlu lagi. diperjelas lagi. Tapi Iya. terima kasih sponsor sudah masuk ya. Iya Terima kasih. itu dia. Insofen. 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 luar Itu biasa. bukan obat tapi itu jamu. Herbal. Oh bukan herbal, bukan obat tidur. Sampai hafal gue. Oh berarti Liverpool dong semalam. Menjamu Man United. Iya, tapi seperti itu juga ya. Terutama bek kanan yang katanya udah mau ke Madrid itu loh. Iya. Mainnya kayak gak niat. Iya, itu Virgil marah-marah mulu tuh. Iya, Virgil kesel itu. Gila dah. Gue ngeliat Virgil kayak kerja sendirian kayak marah-marah mulu. Ibu Konate juga baru sembuh Iya, kan. dipaksain. Belum ini. Di kanan semua tuh ya. Tapi ntar kita bahas MU Liverpool ntar dulu karena ada yang lebih penting nih kayaknya. Betul. Ini yang lebih urgent. Dan kita kayaknya udah di-mention juga nih masing-masing di X ya terutama ya. Bang, rilis bang sekarang bang. Sabar. Duluan Sadio. Oh iya stadion duluan ya. Sebelum Dex berangkat ke salah satu lawan kita di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ini kita situasinya nih gimana? Sintayong akhirnya sudah dipecat ya pasti pecat. Padahal Dipecat STY sih, itu kirain stay ya. Kira stay. Taunya Ternyata A-nya tidak. hilang. Itu sebenarnya Iya. gue gak tahu ini teori gembel gue. Ini tuh semua tuh semua penuh dengan clue sebenarnya. Itu dari statementnya clue semua itu. Clue enggak sebelum kejadian ini sebenarnya udah ada satu orang yang memberikan clue. Nah, yaitu Satu orang nggak mau ngomongin STY lagi. oh benar. Seperti clue itu KLU kan. Apa itu? Kayak lo. Penyerang Kontol. Apa sih? Anjing nggak masuk. Nih gue penyerang Belanda. Gue siram ya. Gue siram Sebenarnya ya. kan banyak striker. Udah. Yang Van Bokkering. temannya SpongeBob kan Patrick Clue. Ngantuk bikin drop dah. Bubar aja nih. Udah Jepang lu sana. Nggak, jadi gue akhirnya Gini. gue akhirnya gini ya. Ini Jer. Dadah. Tadi setengah 4 tuh cabut ya udah sana. Akhirnya ini gue kemarin tuh connecting the dot gitu. Tadi pagi sih kayak setelah kejadian itu kan. Terus semalam kan juga ada saya ketemu wartawan-wartawan yang di halal bihalal jebret media itu. Nah, Ketemu terus bilang kayak ya kemungkinan bla 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 terus kayak ada undangan kan press con semuanya. Terus gue nanya Alvino yang teriakin Alvino Hanafi ya. yang teriakin Garnacho tuh. Kan dia kan informan A1 ya. Nah. Sama kayak Virzi kelakuannya kan. A0 tuh jadinya. Jadi ngobrol sama Vino, dia senyum-senyum doang. Jadi terus gue mikir terus tadi pagi pas tadi pas mau jalan udah ada tulisan resmi STY dipecat ya kan. Oh, cluenya ketika Coach Justin bilang, oh dia nggak mau ngomongin STY, ngomongin STY lagi kan. Berarti kan abisnya dia bisa ngomong STY lagi jadi karena dia mungkin dia sudah tahu STY akan dipecat gitu. Jadi dia oke, gue ngambil kesempatan ini untuk berhenti aja lah paling sebentar gitu. Teori gembel gue, tapi kan tidak mungkin dia bisa aja jadi salah ya kan. Iya, akhirnya ya semua orang juga ntar gak ngomongin STY lagi kan udah Iya, gak makanya ada. kita harus ngomongin. Makanya ngomonginnya sekarang ya. Ya kita ngomongin sekarang nih ya terkait soal itu. Gimana Dex Gue sih pendapat lo? lihatnya ini kan tadi konferensi pers kan Pak Erick Thohir udah bilang kan, udah interview pelatih-pelatih Eropa. Berarti sebenarnya ini langkah yang udah diambil sama PSSI, udah dipersiapkan gitu. Maksudnya ini bukan tiba-tiba dipecat, Jadi tiba-tiba pengumumannya ada doang masalah. ya, pengumumannya doang. Masalahnya tuh gue kalau ngobrol sama orang-orang PSSI, itu emang bau-baunya tuh selalu ada terus. Jadi nggak
Enggak kok, tetap kok. Iya. Pasti ada ya gosipnya. Jadi kumpulan peristiwa ya, kumpulan peristiwa, bukan cuma satu. Emang udah ada siap-siapnya ini tuh. Yang kita di GBK yang ngobrol yang abis Jepang, itu kan yang ngomong wah nih Arab Saudi nih kalau kalah nih, Ica nih kelar nih. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Nah menurut gua justru di saat timing kayak gini sebenarnya nggak tepat. Masalah timing ya. Kalau masalah alasannya karena kualitas, karena dia nggak mau belajar bahasa Inggris itu bisa gue terima itu. Karena taktik juga itu sering kita protes kan. Tapi timing aja sih yang nggak tepat menurut gue. Kenapa emang? Menurut lo nggak tepatnya itu kenapa? Hah? Ya nggak ada event yang buat dia dipecat aja gitu. Karena dan nggak mungkin AFF kan mungkin. mungkin. Karena menurut gue karena kan masih gerak cepat dia PSSI mengambil langkah ini di awal Januari, gebrakan pertama di tahun 2025 berarti kan ini kan kita mesti ingat bahwa kayak gini contohnya Thomas Tuchel baru bisa kerja tuh bulan Januari dan mereka juga bisa ngebuktikan dan mungkin ya mikirnya PSSI ya mungkin ya di otak gue mikirnya gue putusin sekarang gue udah tahu pelatih gue siapa jadi nanti 3 bulan ke depan udah siap nih walaupun sebenarnya kalau timnas itu kan ya udah lo pemain datang kumpul lo strategi seperti apa dan pemain-pemain yang udah biasa sama Sintayong pasti harus adaptasi lagi kan tapi mungkin berbeda dengan pemain-pemain yang diaspora kita yang bermain di Eropa yang ya udah gue tahu gue main buat timnas gue datang gue profesional gue tahu mau ngapain selesai dan satu di otak gue yang ketika ini kejadian akan Bokut bisa balik dong. Kan banget emang akan balik sih. Sama STY juga waktu itu udah dimaafin. Iya. Cuma sebenarnya ini sih kalau misalnya soal timing ya memang kayaknya kan berapa 4 pertandingan lagi. Ya isu bau-baunya udah kedengar udah kecium dari lama gitu kan. Cuma memang situasinya adalah kalau misalnya sebelum ini kan AFF kan. Kalau sebelum AFF lebih riskan lagi sih menurut gua. Kalau kalah sih enggak. Makanya yang bikin timing kan momennya apa nih gitu. Enggak maksudnya mereka mungkin udah mau ngelakuin itu bahkan sebelum AFF mulai. Jadi gini. Maksudnya bau-baunya ya enggak sih? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari versi gua seperti halnya kita di sini, itu kan kita punya teman-teman di di media lokal juga ya, yang liputan timnas Indonesia. Gue pernah cerita kalau nggak salah ke kalian di grup kita. Ini udah bisa dibocorin karena pada akhirnya STY udah terjadi gitu. Jadi ketika kita dalam Indonesia ya baru tanding lawan China kalau nggak salah ya itu bulan apa tuh? Gue lupa. Jadi gue dengar dari temen gue yang juga ngeliput sepak bola lokal dan berulang kali liputan timnas. Ada kabar bahwa STY itu sebetulnya sama PSSI dikasih target Bahrain sama Cina itu 6 poin. Jadi dua kemenangan gitu. Tapi yang didapat adalah 1 poin dengan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan gitu. Itu yang bikin posisinya jadi sedikit tidak aman. Kabarnya kayak gitu. Nah, tapi kalau ngelihat 2 pertandingan tersebut sebenarnya lawan Bahrain itu secara permainan kita bagus dari awal sampai akhir walaupun dikecewakan hasil gitu kan. Ada kontroversi injury time waktu itu. China, game lawan China kita mengkritik, box juga mengkritik waktu itu permainan babak pertama. Tapi babak kedua dengan berbagai macam pergantian pemain yang dia lakukan, taktik juga dia adaptasi gitu ya. Permainan Indonesia di game tersebut membaik. Karena gue melihat bagaimana cara Sintayong menghadapi China yang waktu itu ngepres dari tengah gitu ya. Jadi Indonesia nggak bisa nyerang lewat tengah. Akhirnya dia bikin agak ngelebar permainannya buat nge-stretch, ngeliminasi pressing pertamanya China. Menurut gue itu taktik bagus. Itu ngasih unjuk bahwa sebenarnya Sintayong dari sisi taktik dia nggak jelek-jelek banget. Iya. Memang kita juga kalau misalkan dia taktiknya dipertanyakan, kita mempertanyakan juga. Cuman kita juga mengapresiasi begitu ketika dia kemudian bisa beradaptasi dan itu dia lakukan berulang kali gitu. Jadi kalau gue pikir tadi Dex bilang taktik itu agak 50-50 sebenarnya Dex. Dia bagusnya ada. Kelemahannya juga ada gitu. Jadi walaupun disorot lawan Cina adalah squad selection. Betul, squad selection. Terutama starting 11. Iya, tapi kan kemudian dia redeem itu di babak kedua. Indonesia lawan China babak kedua itu lebih bagus loh. Dan akhirnya walaupun terlepas dari hasil ya. Iya, gitu. Pas Tom Hay masuk kan. Iya, gitu. Jadi menurut gua in terms of tactics Sintayong tuh beberapa kali adaptasi bagus. Arab Saudi juga spot on menurut gue yang ketika kita menang 2-0 di GBK gitu. Jadi terlepas dari segala kelemahan yang kalau misalkan kita ngelihat dari sudut pandang lebih luas, in terms of tactics sebenarnya dia banyak plus ya, gitu. Ketimbang minusnya. Jadi gue tidak akan memperkarakan perkara taktik terkait pemecatan ini. Yang gue lebih pengen tahu adalah dinamika internalnya itu karena tadi gue ngebaca tweetnya Firzi, dia mengutip Erick Thohir bahwa kata yang digunakan Pak Erick di kutipannya itu adalah
dinamika internal. Nah itu gue nggak tahu. Sebenarnya itu menurut gue kata kuncinya sih dari semua statement yang dia bilang gitu ya. Terlepas dari kan banyak orang mempermasalahkannya strategi yang tidak disukai pemain or something like that lah pokoknya. Kenapa pemain harus lebih berkuasa dibanding pelatih misalnya. Terus bayangin tim-tim kayak Atalanta atau Juve era Allegri gitu kan, yang nggak suka taktik pelatihnya gitu mungkin atau Gasperini, tapi kan kenyataannya ya nggak cuma sebatas itu doang. Sebenarnya kata kuncinya adalah dinamika tim nasional. Dinamika itu yang kebanyakan terjadi di balik layar. Betul. Dan yang mana gue tidak tahu itu, jujur aja ya gue nggak tahu itu, dan gue sebagai jurnalis, sebagai pembicara bola di sini yang bisa gue nilai ya cuman dari apa yang terlihat dari permainan. Makanya kemudian kita adil membahas permainan. Maksudnya kalau misalkan ada aspek permainan yang patut dipertanyakan ya udah kita pertanyakan, tapi ketika bagus ya udah ini bagus, kita bilang bagus gitu loh. Dan gue akhirnya berkesimpulan bahwa gue nggak merasa STY dari segi permainan dan taktik itu jadi pemberat utama untuk mendepak dia, enggak gitu. Makanya dinamika internal ini apa gitu. Jadi dengan dinamika internal ini gue berpikiran bahwa apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh PSSI, apa ekspektasinya mereka gitu. Kalau mereka pengen tahun ini juga lolos ke Piala Dunia 2026, well, gue sebagai orang Indonesia kalau misalkan timnas Indonesia lolos gitu ya ke Piala Dunia, gue akan tetap happy, betul gitu. Cuman gue happy-nya tuh agak sedikit rasa khawatir karena gue nggak mau hal itu jadi sesuatu yang singkat gitu loh. Gue pengen itu sesuatu yang berkesinambungan, long term, bukan quick fix gitu ya, sustainable. Jadi gue pikir harusnya kalau emang tujuannya adalah untuk sesuatu yang berkesinambungan, quick fix segala macam, ya apapun hasil yang diraih di kualifikasi Piala Dunia ini, atau kayak tadi yang gue bilang 2 hasil lawan Bahrain dan China itu berpengaruh, harusnya itu tidak jadi pemberat buat STY. Karena balik lagi kalau kita pengen sukses dalam waktu panjang ya yang dibenahin bukan cuman timnasnya doang gitu. Kita sering banget berbicara bahwa pemain-pemain diaspora dianggap lebih wah gitu. Sementara kalau misalkan ada pemain dari Ligue 1, ini nggak usah ini ya. Kenapa gue ngebut Ligue 1? Kita nggak usah menepikan kenyataan bahwa di media sosial ada orang-orang yang meremehkan Liga Indonesia sampai sebegitunya. Parah gitu. Parah. Dan itu gue nggak suka gitu. Karena buat gue timnas yang berisikan pemain diaspora dan pemain-pemain yang main di Liga 1 termasuk yang kemarin main di AFF itu semuanya satu gitu, nggak bisa dipisahin. Kenapa gue bilang satu? Karena pangkalnya adalah federasi gitu. Lu nggak bisa muji timnas yang ada diasporanya terus kemudian ngutuk Liga 1, nih Liga apaan segala macam. Lah ini tuh semuanya pangkalnya tuh federasi yang punya pengaruh juga yang bisa membenahi dua-duanya gitu. Jadi gue nggak bisa memahami kenapa kemudian satu dipuji terus kemudian satu dicerca gitu. Jadi menurut gue balik lagi gak bisa sesuatu yang quick fix dan akhirnya sih kenapa dibalik dari pemecatan STY ini tuh gue ngerasa bahwa harusnya ada sebuah grand plan yang panjang gitu loh Dex, kayak yang pernah lo jelasin di Liga Jepang itu ya gitu, bahwa kalau misalkan 1 atau 2 hal gagal terpenuhi sekarang, oh ya nggak apa-apa, orang kita mainnya buat jangka panjang gitu loh. Nah maraton bener, jadi kemudian ya penunjukan pelatih, terus kemudian liga dibenahin, terus kemudian akademi segala macam itu juga dibenahin, itu harus masuk ke dalamnya. Kalau dalam perjalanannya ada itu kemudian ya buat sementara kita ada pemain diaspora kita panggil naturalisasi, gue sih nggak apa-apa gitu. Cuman jangan jadikan itu satu-satunya gitu loh maksud gue. Gue sih cuma berpikirnya ketika ini kejadian berarti kan Dex bilang ini kan sebenarnya pro dan kontra, akhirnya pasti banyak masyarakat yang setuju sama yang gak setuju dong. Maksudnya banyak yang ya kok di tengah-tengah lagi diganti, terus posisi lu juga sebenarnya masih terbuka lebar untuk langsung lolos ke Piala Dunia gitu. Kalau ini, gue cuma pertanyaan gue, kalau ini pergantian ini ternyata nggak works ke depannya, kita nggak lolos ke Piala Dunia, misalkan dengan segala macam kesempatan yang ada lah, misalkan kita bisa lolos urutan 3-4 terbaik, terus terlolos yang apalah macam-macam itu, iya pertanggungjawabnya kayak gimana gitu maksud gue kan, ya sebenarnya kita juga nggak tahu apakah STY bisa membawa Indonesia bisa lolos apa, we never know. Tapi maksud gue kayak maksudnya kayak wow, ini agak gambling juga ya kalau misalnya ini kalau misalnya nggak works, ya pasti orang-orang nyalahinnya PSSI udah. Iya emang gambling. Dan menurut dari yang di poin yang diomongin Tio tadi, gue dapat pertanyaan. Kenapa PSSI pengen banget quick fix? Kenapa harus instan dapat hasil?
Itu yang harus dijawab oleh PSSI-nya sendiri. Dan juga mungkin orang-orang yang ngomong yang ngebahas timnas kayak kita, kayak penonton, kayak fans bola gitu. Itu harus dijawab. Kenapa PSSI pengen itu? Karena dari timing ya. Tadi kan kita ngomongin dari timing, dari quick fix yang dilakukan gitu. Ini jadi muaranya kayaknya tuh kayak high risk high reward gitu. Berharapnya begitu. Berharapnya begitu. Gitu maksudnya oke, nih STY dirasa juga ada dinamika tim nasional, ada juga isu-isu berhembus bahwa sepertinya memang butuh yang I don't know, more elite manager gitu yang mungkin lebih bisa menjamin, tapi kan itu juga kita nggak bisa mengomentari juga karena kita belum punya namanya. Katanya baru akan keluar di akhir pekan ini gitu kan. Terakhir dengar hari Minggu Patrick Kluivert. Ada udah isu. ngasih clue. Iya itu kan, itu ada isu itu, ada yang bilang dia pengen di refer lagi kan tadi. Ada katanya bisa, ada juga fungsi dirtek nih, Louis van Gaal ada lagi kan. Louis van Gaal lagi sakit gila. Kita sekarang kita lagi bermain asumsi semua nih. Sampai nanti benar-benar diputuskan di weekend itu gitu. Tapi sebenarnya lebih ke ini sih, bukan soal siapa nextnya, itu siapa nextnya bisa akan dibahas belakangan. Mungkin yang sekarang jadi pertanyaan tadi lu bilang gitu, soal quick fixnya, soal timingnya. Kalau siapa penggantinya kan orang pasti siapa nih nextnya, ntar dulu sabar dulu gitu. Lebih ke sekarang nih kalau kita ngebaca situasinya lagi kayak gimana gitu. Makanya kemarin orang bilang sepak bola jauhkan dari politik, ya ini peran politik di sepak bola kayak gini. Iya. Gak bisa dijauhin, dan ini juga cerminan dari ya, masyarakat kita sih. Iya. Lo lihat dari penunjukan menteri aja deh. Itu bukan karena dia bisa, tapi karena politik juga. Iya. Kedekatan politik ya ini juga terjadi di sepak bola kayak gitu. Walaupun memang kalau misalnya berhitung gitu ya, ini kan sebenarnya keputusan yang tidak terlalu populer nih untuk federasi sendiri, untuk ya mungkin misalnya Pak ET sendiri gitu kan. Ini kan berarti udah menghitung segala resikonya kan, termasuk tadi high return yang kita omongin, yang tadi Tio bilang juga soal apa namanya ini gimana nih ke depannya ya. Kan kita maksudnya kalau ganti pelatih nggak tahu lolos apa enggak, kita stay sama STY juga sebelum belum pasti lolos atau enggak gitu. Tapi kan. Gini, gue mau balik lagi tuh yang tadi lu bilang high risk high rewards itu biarpun kayak gitu tuh ada kalkulasinya, Jer. Nggak bisa spekulasi. Ini kayak bisnis ya. High risk high rewards itu bukan spekulasi. Itu harus ada kalkulasinya juga. Makanya bisa jadi ada kalkulasi tapi kita belum tahu. Nah, maksud gue kalau dia berani mengeluarkan keputusan sepenting ini, berarti kan sebenarnya udah ya kita harapkan udah benar-benar dipikirin segala risiko dan konsekuensinya, itu dia. Betul. Nah, tapi gue belum bisa ngebaca kalkulasinya apa. Yang gue lihat justru risiko nih. Karena belum ada 100% jaminan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Paling deket ya, paling gede kansnya ya lolos ke babak berikut ya, babak 4 berarti ya. 3 atau 4. Iya, ya kan. Paling itu gitu. Dan kalaupun itu nggak lolos, ya sudah selesai perjalanan timnas Indonesia gitu loh. Berarti kan tidak dapat rewards ya, gitu. Itu yang kemudian jadi risiko dari keinginan untuk instan dan quick fix ini. Beda cerita kalau misalkan kayak tadi Tio bilang, kita mainnya maraton, kita nggak buat sekarang. Oke lah, bagus kita sekarang sampai peringkat 3, tapi kan nanti gue pengen ya di beberapa tahun kemudian liga gue misalnya jadi nomor salah satu top 5 lah di Asia, liga gue. Timnas gue main di level teratas. Itu goal paling panjangnya gitu. Jadi dengan kayak gitu kita merasa bahwa kita bukan main buat sekarang, kita buat entar gitu. Sekarang cuma lagi ngebangun jembatannya doang nih buat sampai ke sana gitu loh. Jadi itu kelemahan dari quick fix dan instan tadi itu, karena lebih banyak risikonya, banyak spekulasinya gitu ketimbang kalkulasi kayak buat main jangka panjang gitu. Dan melihat Erick Thohir ini lebih gampang dihakimi karena Erick Thohir lebih banyak fokus di timnas daripada Kuisin Liga, sepak bola perempuan ada sih kerjanya, tapi fokusnya benar-benar di timnas, sorotan di timnas, penontonnya makin banyak juga, yang nggak ngerti bola juga makin banyak nonton. Jadi kita lebih gampang menghakimi nanti. Ya menurut gua hal positifnya adalah ya mudah aja sih kita buat mengkritik lagi harusnya ya, dan gitu. Dan yang terjadi, karena pasang badan jelas banget gitu. Dan yang terjadi sejauh ini sih ya PSSI ya aman-aman aja sih kalau dikritik. Iya makanya kalau kayak gitu kan ya jujur nih kita semua juga pasti main asumsi lah ya. Kita kan maksudnya ya kita dengar kabar segala macam terus kita menafsirkannya sendiri segala macam ya. Ada hal yang kita belum tahu juga, dan gua rasa di sosmed lebih liar tuh. Apalagi sekarang kan ya ada checklist yang kita juga nggak tahu kevalitannya segala macam kan. Misalnya akun yang mana yang benar-benar mengabarkan bener gitu. Misalnya kita dengar tadi Tio ngomong Alvino, ada Firzi, ya itu adalah jurnalis yang kita udah tahu juga. Emang ada ada di media kredibel juga ya kan. Mungkin temen lu tadi juga lu sampaikan orang PSSI itu cenderung lebih bisa di lebih bisa reliable lah dari segi source-nya gitu kan. Cuma kan kalau yang kita misalnya mau berasumsi juga nih ya, yang kita baca dari
isi pressconnya, pilihan katanya yang pasti juga harus dipertimbangkan. Itu kan juga menyebut dinamika tim nasional. Soal tentang strategi, ini kaitannya sama pelatih sama pemain segala macam. Nah, bisa saja semoga bukan, tapi bisa saja ngarahnya malah ke perkara bukan soal hasil, apalagi plan long term atau short term. Bisa jadi memang dinamika tim nasional tersebut yang menjadi masalah. Dijelasin. Tapi terlalu berisiko kalau mau dinilainya dari mana gitu kalau bukan dari Piala Dunia. Asal dijelasin aja sih. Iya, keterbukaan sebenarnya, transparansi. Karena kan kalau misalnya misal dinamikanya itu masalah ketidakcocokan, itu kan pasti opsinya tuh lo mau ini apa ini, karena nggak bisa nyatu nih. Benar. Ya kan? Jadi kita kita berasumsi sendiri sebenarnya. Tapi kalau dari statementnya itu kan kita diarahkan asumsinya untuk berpikir seperti itu. Gitu kan? Yang gua nggak suka dari PSSI adalah ini isu ini STI ini dipecat ini. Itu kan yang benar-benar mengeluarkannya kan dari pekan lalu kan, 3-4 hari lalu. Gitu. Yang gua tweet itu, ini siapa sih yang pertama kali ngebocorin? Dan ketika itu terjadi kenapa PSSI diam aja? Nanti deh Senin konvers. Maksudnya ada apanya dulu kayak gitu. Ini kan pertanda bahwa transparansi itu nggak dilakukan. Ya, jadi bola liar dibiarin. Gue takutnya begitu kita kayak sekarang gini, yang penting bisa dihakimi nanti soal internal ini. Nggak akan jelas itu. Gimana cara menghakiminya? Nggak kayak simple lolos atau nggak lolos Piala Dunia. Iya makanya maksudnya bisa jadi bukan soal result, bukan soal plan yang long term atau short term, apalagi pembinaan. Tapi mungkin bisa jadi pilihannya mau ini apa ini gitu. Ini ada banyak hal ya. Gue nggak cuma bilang ini misalnya sosok, bisa jadi juga kepentingan, bisa jadi juga prioritas, ya kan? Maksudnya ini atau itu. Pokoknya jadi dipilihnya tuh, nih pilih mana? Bukan kayak the whole picture gitu. Itu yang kelihatan jadinya. Iya sih. Kalau gue selalu merasa bahwa ada semacam mungkin ini di luar konteks PSSI juga ya, tapi kehidupan Indonesia sebagai sebuah masyarakat ya, ketergesa-gesaan, pengen segera sampai. Tapi kan menggambarkan masyarakat ya kan sebenarnya. Memang. The power of pemimpin itu. The power of kepepet. Sebenarnya pemimpin kita itu perwakilan rakyat itu kebanyakan menggambarkan rakyat. Gue pengen cerita sebuah anekdot ya. Jadi gue tinggal di tempat tinggal gue sekarang itu ada 2 putaran balik. Putaran balik pertama sama putaran balik kedua. Untuk sampai ke rumah gue harus putaran balik yang kedua. Yang pertama itu karena cuma buat arah sebaliknya, gitu. Tapi tukang ojek online gue bilang putar balik depan yang di pertama aja. Gue bilang nggak boleh pak, itu ada tandanya rambunya. Nggak boleh putar balik yang di pertama ini, gitu. Nggak boleh, gitu. Dia akhirnya menuruti gue, putar balik di putaran balik kedua. Yang mana lebih jauh? Lebih jauh. Oke. Tapi sambil ngedumel, Jer. Sambil ngedumel, gitu. Dan salah satu yang gue inget sampai sekarang, dumelannya dia itu adalah bilang bahwa ngapain sih kita patuh-patuh perintah? Toh yang di atas-atas aja gak pernah patuh aturan. Kayak gitu loh. Jadi yang punya power tidak memberi contoh, yang di bawah pada akhirnya mengacu yang punya power. Akhirnya acu. Iya. Tapi yang di bawah juga tidak belajar bahwa kalau misalkan yang di atas jelek, ya bukan berarti lo harus ikutin. Gitu loh. Jadi ada semacam kolektif gitu bahwa kita harus bisa cepat sampai result. Gimana pun caranya, apakah itu sah atau enggak. Itu harus kita akui. Ada unsur itu di masyarakat kita gitu. Dan jadi in certain extent PSSI dan cara mereka mengelola sepak bola tuh gue cerminannya juga kayak gitu. Ya, kita kayak ada politisnya juga, ini politik juga demikian gitu. Ini sih lebih ke whatever happens, udah kejadian juga ya. Jadi kualitas juga apapun yang terjadi PSSI udah mengambil keputusan ini, ST gone, siapa kita juga nggak tahu. Iya, bisa Patrick Kluivert, bisa Gio van Bronckhorst, bisa Erik ten Hag. Kan ente sama ente ya. Tapi Belanda, Justinus Laksana tuh. Belanda juga. Ya kan pelatih Belanda kan. Bisa Arne Slot gitu kan. Aduh gue bosan Liverpool menang mulu, gue jadi tantangan lah. Gitu. Oleh Gunnar Solskjaer. Oleh Romeni. Siapapun itu pelatihnya, jadi kita ya udah just enjoy the moment. Kalau kata Jason, enjoy the moment. Kita ikutin aja drama-dramanya ini. Ya. Karena masih ada drama lagi. Ntar ketika diumumin pelatih baru nih, rame lagi tuh. Pasti. Jadi kita menunggu dari PSSI. Kita cuma bisa bilang bahwa sepak bola adalah olahraga nomor 1 Indonesia, di mana banyak harapan dari warga Indonesia tuh di sana. Satu-satunya hiburan untuk warga Indonesia dari seluruh level aspek ekonomi hanyalah sepak bola. Jadi apapun yang terjadi
ya udah kita mau gimana lagi, kita sebagai kita bisa bilang jurnalis, podcaster, pengamat sepak bola, kita cuma bisa mengeluarkan komentar kita di sini dan asumsi kita juga teori-teori gambler kita mau nggak mungkin tapi teman-teman kita pasti dengerin sih. Tapi maksud gue it is what it is, apapun yang terjadi ya kalau gue sih tipikal sama kayak di MU juga, siapapun berarti kita dukung aja lah. Berarti nanti ini nanti kita away ke Jepang pelatih baru ya? Yoi. By the way, gue nitip Senin dibahas lagi ya, kan udah ada pelatihnya berarti. Yoi. Oh iya. Ntar bisa teriak Arne Slot in Army gitu. Red and White Army. Gila, maksudnya isu yang pindah tren sama salah kan. Yang pindah tuh ya Arne Slot. Gak jelas banget ini. Terlalu aneh. Cerminan masyarakat Indonesia. Gak ketebak. Jody Slot. Ya. Enggak, masyarakat Indonesia tidak begitu ya. Jangan di label sama Dex. Biasa nih. Enggak, lu coba hitung berapa kali lu ditinggal Dex. Gara-gara ngomong. Nanti gue yang pergi deh, Ya lu mau ke Jepang gila. Soalnya istri gue bilang, lama nih jemput ya? Iya. Ya udah. Nanti gue pergi. Mungkin tuh cerminan kolom komen yang mulai diserang-serang nih, nggak jelas juga tuh. Akun gua juga tackle bebas diserang juga. Buset. Bung Harpa tadi juga nge-post. Iya. Akun judul. Sama itu 77. Oh iya. Parah itu. Alhamdulillah. Serangan-serangan itu. Alhamdullah review warga belum ya. Cuma YouTube baru YouTube. Cuma ada DM dari Mas Haryo. Iya itu ya. Jadi kita akan lihat gimana, kita pasti akan ngabarin terus juga dan kita akan mengomentari karena kita kan ini ya sebagai media juga fungsinya kan mengingatkan, mengawasi, mengedukasi juga gitu, menginformasikan. Dan yang kita mau informasikan juga ya, pasti udah pada tahu juga bahwa tipsnya 50.000 aja. Ngapain review tipsnya 50.000 gimana? Boleh fokus dulu nih. Biar Dex mau cabut. Ntar aja dulu. Tipsnya 50.000 Ntar dulu. Ya, itu dapat tipsnya 50.000 Jer. Racket pedal sewanya segitu yo. Iya, boleh kita kembali lagi ke pertandingan ya. Karena ini orang yang orang tunggu juga selain kita ngomongin itu adalah Northwest Derby. Northwest. Part 2. Keren ya? Apalagi untuk orang-orang yang merasa ini pasti bantai lagi nih 5-0. Keren. Lah, pertandingan itu kayak jangan terlalu gegabah gitu maksud Tapi gue juga sebelum menuju pertandingan ini kan berkaca dari kelakuan Man United sebelum-sebelumnya. Nggak, tapi 7 mah gak mungkin lagi lah maksud gue. Enggak, gue Arne Slot loh. Iya, West Ham aja kalau di loss tuh 10-0. Tapi dia tahan. Enggak, gue ngerti. Gue nggak berpikir MU bakal dibantai 7-0. Tapi gue pikir MU pasti kalah. Iya, betul. Kalaupun enggak mentok-mentok imbang gitu. Tapi gue tidak berharap. Mikir hampir menang. Betul. Tapi kan ketika gue nggak tahu, gue nggak kontroversi. Tapi gue tidak berharap kayak ini menang apa enggak. Ya udahlah, yang penting lawan Liverpool beres. Habis itu gue udah berpikir ini tuh calculated loss, udah kalah. Habis itu lo bener-bener gitu. Nah, kemarin tuh ada yang ini, ada yang nge-DM gua. Awalnya sih kita ngomongin soal buku gitu ya. Terus kemudian jadi ngomongin soal MU. Pak Pai Ismail di DM saya bertanya, "Bang, kita MU peluangnya gimana?" gitu. Di DM nih. Ini serius nih, ini jawaban gue nih. Seri bisa Mas, menang pun bisa. Syaratnya satu Mas, eksekusinya beres. Gue bilang kayak gitu nih, gitu kan. Terus dia bilang berat syaratnya Mas. Kayak apa namanya? Itu babak pertama terjadi. Tercermin di babak pertama. Bener. Gue tuh akhirnya sadar permasalahan Man United tuh dari awal karir Erik ten Hag ada di sana adalah mereka butuh satu world class striker untuk menyelesaikan semua peluang-peluang diberikan oleh para pemain Man United ke depan. Gyökeres gitu. Apa? Belum terbukti juga kalau di Premier League bagus ya kan. Gue waktu selalu bilang yang pas final Piala FA United kalah sama City tuh, itu kalau strikernya Harry Kane itu MU bisa menang karena peluangnya banyak, tapi finishingnya kayak kontol gitu. Iya, dan di babak pertama pun ini ya, maksudnya sebelum Ahmad Diallo akhirnya cetak gol di babak kedua, kalau nggak kita akan mengingat dia dengan clearance luar biasa itu. Sundulan. Itu kalau Garnacho kan mau disalto kan, maksudnya arah bola begitu kan, kayak narik gitu kan. Habis itu pernah cedera lagi. Kayak keplitek ya. Malu itu. Kayak keplitek. Malu itu. Nggak, tapi gue yang babak pertama itu gue berkeyakinan sebenarnya. Hipotesis kita selama ini ternyata benar ya. Bahwa kalau menghadapi timnya Arne Slot itu adalah caranya adalah menjaga kelebaran. Karena yang tim-tim yang berhasil merepotkan Liverpool, RB Leipzig, even Arsenal gitu ya. Itu tim-tim yang either bisa nge-break shape-nya Liverpool dari kiri kanan atau ngejaga kelebaran gitu. Serangannya dari sayap semua. Dan menurut gue itu cukup merepotkan. Karena basic dari 3-4-3-nya Amorim itu
emang main white mungkin gitu. Sentral itu dijaga sama 2 nomor 10 sama 2 DM dan CM-nya itu, jadi 4 gitu kan. 1 striker gitu. Dan itu iya, sebenarnya itu kayak buat ngebalance bahwa white kejaga, tengah juga penuh gitu sebenarnya. Ini bentuknya gini ya. Iya gitu. Jadi itu sistemnya buat ngejaga white sama tengah tetap compact gitu. Jadi yang gue lihat Man United tuh ternyata mereka agak low block ya. Iya, Kan gue bilang. Adaptasinya low block karena Kan sejauh ini tidak pernah low block sebelumnya ya kan. Yang paling berbeda adalah shape ketika tanpa bola. Either itu 4-4-2 atau 5-4-1. Kemarin pakai 5-4-1 tanpa bola gitu. Dan tapi yang adaptasinya ternyata low block, terus kemudian defendingnya wide gitu. Itu yang bikin Liverpool kayaknya agak susah untuk nyerang karena kelebaran itu gitu. Dan akhirnya cara mereka Arne Slot benar bahwa babak pertama itu Liverpool punya banyak chances bagus dan McAllister gila. Iya, itu benar. Cuman caranya bukan dari ya udah gua enggak dari pinggir, tapi adalah lu nyari pocket space kosong, terobosan atau lob ball gitu segala macam. Itu cukup bekerja, tapi menurut gue defending babak pertama bagus dan Man United akhirnya juga bisa beberapa kali mencecar high defensive line-nya Liverpool. Beberapa kali bola direct masuk ke pertahanan mereka dan menurut gua terlepas bahwa ada kritik untuk Trent Alexander-Arnold di sisi kanan Liverpool, sisi kanannya Man United itu aktif. Mazraoui, Ahmad itu cukup aktif sebenarnya. Tapi ini Ros, gue ngeliat kemarin tuh Mazraoui itu tidak sesering untuk maju untuk meredam si Luis Diaz. Iya benar. Jadi karena ketika menyerang yang paling agresif ya pemain kesayangan kita semua itu Diego Dalot. Alhamdulillah kamu benar kemarin mainnya ya. Nah gitu dong, ini gue tunggu nih pujian untuk Dalot. Tapi benar kemarin benar. Jadi ketika nyerang langsung jadi 4 di mana si Martinez jadi back kiri kan. Dan gue ngeliat Mazraoui itu sampai komentator bilang kayak Mazraoui jarang banget nih orang bisa di pertandingan ini maju ke depan karena dia fokus ke Luis Diaz dan lain-lain. Ya dimana kalau kita ngelihat golnya Liverpool juga dari sisi itu Cody Gakpo kan. Dan itu golnya bagus banget. Martinez dibalas dengan Cody Gakpo, golnya bagus banget. Kepleset tuh Deli. Kebiasaan itu di zaman Bayern Munchen sama di Ajax sama Juventus suka banget sliding kayak gitu. Tapi satu suka sliding sama tangannya kemana-mana. Nah, itu juga handsball. bagi fans Juve, fans Bayern, saya yakin pasti kalian juga itu kan maksudnya kalau lu geser ke ini kenapa tangan lu gini? Itu kan, ada itu didebatin kenapa karena di kok penalti ya proximity, tapi yang pas si Romero proximity enggak penalti. Jadi wasit kan emang standarnya itu beda. Lu ngomong Joao Pedro itu Gordon dihajar makanya itu. Dan kemarin kalau kita ngelihat gue sampai akhirnya ngulang lagi babak kedua ngelihat pertandingannya. Satu yang harus diapresiasi adalah kejelian. Selain trennya off banget sih, gue nggak tahu. Ini kayak udah pengen buru-buru. Atau nggak dia ingin ada keputusan lah. Maksudnya lu nggak famos. Iya, ya famos. Tapi maksud gue salah aja tuh profesional. Dia kan kemarin berapa hari sebelum itu diwawancara kan. Iya, ngomong. Gue mesti ngapain lagi? Gue belum ada perkembangan kontrak gue nih. Dia udah kayak seterang-terangan itu. Tapi dia tetap profesional. Dan ketika tren lagi off, ini lu lihat tadi umpan di Bruno Fernandes ke Martinez tuh kayak anjir bro. Kayak masuk ke situ langsung digebok, gak ada pilihan. Lu digebok masuk dan main Liverpool juga. Setelah gol itu terjadi, menurut gua tekanan bukan di Man United, di Liverpool. Memang. Orang kayak ke pressing akhirnya gol 1-1. Penalti sama ketika waktu United lawan Liverpool di Old Trafford musim lalu itu kan Salah juga penalti kan? Iya. Penalti yang langsung gini 400.000 per minggu. Langsung gitu. Lu gak mau 400.000 3 tahun nih? Gue. Pertanyaan gue, dia kan selebar sujud syukur. Lu lihat dia mulutnya cop-cop baca apa tuh? Syahadat mungkin. Baca apa tuh dia? Subhana rabbil a'la wa bihamdi. 3 kali. Ya 400.000 3 tahun lagi. Tapi ya terlepas dari hasilnya 2-2 ataupun orang berpikir kalau gue mesti gondok, gue harusnya bisa mencetak gol, tapi kayak gue kalau misalkan sebagai pencinta sepak bola yang netral, itu game-nya menyenangkan sih. Menyenangkan memang. Ya, yang kecewa cuma 2 orang gue lihat, Bruno sama Ruben Amorim. Yang openly ngomong kecewa ya. Cuman kalau gue sih kecewa cuman di Maguire, cuman gue tidak bisa menyalahkan Maguire. Sturridge sama Roy Keane kayaknya debat ya soal momen itu di Sky, tapi gue lebih condong bahwa itu bolanya memang bukan bola yang perfect karena agak mantul, dan ketika Maguire nendang banyak yang bilang kan namanya kaki back, nendangnya ke atas. Tapi menurut gue itu dia nggak kena side, kena mata kaki. Susah. Pun kalau itu striker juga bolanya bisa jadi kayak gitu. Iya. Karena itu kena mata kakinya Maguire. Jadi ya itulah menurut gue satu momen kecil yang gimana
coba kalau gol gitu ya, ada kecewa kayak gitu ada lah. Cuman ya sudah. Dan menurut gue good game, deserve buat draw karena buat gue kedua pelatih taktiknya spot on. Tapi buat Man United menurut gue yang lebih penting ya itu tadi eksekusinya. Bruno Fernandes berapa kali sih game terakhir itu nggak punya kontrol atas dirinya sendiri gitu, nggak punya kontrol ketika in possession gitu. Itu lebih bagus kemarin. Jadi memang ketika Amorim sama Bruno bilang bahwa ayo sekarang kita konsisten dulu gitu ya. Mental diperbaiki, eksekusi diperbaiki, itu udah benar gitu. Karena untuk kali ini gue mengakui bahwa setelah sistemnya rapi, kita memang nyorot pemainnya. Itu benar urutannya gitu. Beda sama kayak ketika Ten Hag, gue tahu bahwa pemain eksekusinya buruk, tapi gue akan tetap nyorot sistemnya Ten Hag. Ini kurang rapi nih gitu. Jadi yang sekarang gue beneran nyorot buat eksekusi pemain dan itu diakui juga. Tapi ini gitu. Tanpa Szoboszlai ngurangin Liverpool kelihatan banget. Memang. Jadi yang gue lihat adalah siapa yang nulis di Twitter ya? Kalau nggak salah akun Twitter tuh EBL 2017 itu dia bilang Liverpool terlalu baik, dia bilang karena kurang ngepress Man United ketika build up. Enggak, itu bukan terlalu baik, tapi lu kekurangan satu personel yang emang bisa jadi mimpin pressingnya Liverpool dengan rapi, itu Szoboszlai. Gitu. Dia sakit kan il. Ya lagi banyak tuh menyebar kan, Madison, Rashford juga. Iya, lagi Rashford gue gak tahu bener apa enggak. Tapi enggak kayak bohong. Iya, Rashford ya. Kalau Madison, Son bener tuh. Odegaard kemarin sempet Havertz itu bener. Tapi emang kalau misalnya ngeliat Man United lawan Liverpool, gue mesti praise juga. Gue sempat bilang bahwa Mainu kayak kurang cocok deh untuk main Iya, buat di CM itu dia di crowded place gitu nggak bisa dia. Tapi ternyata kemarin dengan duet ada Ugarte, Mainu sama Bruno Fernandes akhirnya itu beneran stop bola di tengah berkali-kali. Mungkin ada yang perubahan nih kayak bermainnya lo nggak seperti ketika main bersama si Erik ten Hag. Terus juga Harry Maguire berapa kali jatuhin badan untuk nahan bola itu kayak wah. Yang kecewa yang kartu kuning nekel salah itu doang tuh. Bersih kena bola. Ya seburuk-buruknya itu free kick tapi nggak kuning lah. Tacklingnya Leny Yoro. Komentator bilang Zirkzee salah itu Leny Yoro kan bentukannya mirip tapi itu kan kalau ada tuh di Twitter gerakan Leny Yoro dari dia ke depan kan dikonter sama Liverpool, dia balik ngejar Nunes clean tackle. Tapi abis itu Jota buset deh. Itu kalau delay penalti lagi tuh. Iya sih. Karena bicara sampai belakang. Iya itu dia itu makanya menurut gue eksekusi sistem udah bener. Kenapa gue bisa bilang gitu ketika ngelihat sistemnya Amorim 3-4-3 itu wingbacknya itu kan sebenarnya bukan pemain bertahan. Wingbacknya itu adalah para winger kan buat naik supaya nanti ketika misalkan lu di posisi menyerang itu lu punya formasi 3-2-5. 2-nya itu CM itu, 3 center back. Terus kemudian yang 5 itu 2 wing back, 2 nomor 10 di half space sama 1 orang striker gitu. Tujuan kayak gitu kan buat memenuhi tiap koridor di lapangan 1 2 3 4 5 tuh. 2 wide area, 2 half space, 1 sentral gitu. Nah, kenapa itu dipenuhin? Ya buat ngurung pertahanan lawan. Konsepnya kan begitu. Guardiola kan kenapa kemudian pakai 3-1-6 malah bukan 5 lagi gitu. Ya buat ngurung itu. Persoalannya adalah Man United ketika kemudian 3-2-5 itu bolanya tuh muter dari satu sayap ke sayap lain jadi kayak huruf U gitu. Itu kenapa? Karena kurang eksploitasi half space. Ya kan? Kurang banyak opsi di kotak penalti. Jadi ketika crossing gak banyak pemain yang bisa nyambut. Itu yang menurut gue agak mengecewakan sampai kemudian game kemarin gue ngeliat 2 golnya itu bagus karena gol pertama Lisandro exploit half space. Yang kedua Garnacho umpan tarik. Narik semua orang ya. Iya. Itu caranya gitu memang. Jadi gue pengen 3-2-5 itu diaplikasikan ketika nyerang. Ada ada pattern-pattern kayak gitu. Bukan cuman mutar jadi huruf U gitu doang. Ya itu gak ada gunanya 5 orang gitu. Banyak dapat peluang. Itu dia. Ya menurut gue kalau Højlund tuh sebenarnya gue masih nganggap dia ini ya striker bagus ya. Karena balik lagi di Eropa juga dia bagus. Iya di Eropa bagus. Emang lu perlu ngasah lagi aja gitu. Dan kalau ngeliat golnya Ahmad itu sama kayak golnya Leicester ke gawang Liverpool yang awal-awal tuh yang nyetak duluan narik umpan tarik itu kan dan itu sama. Mungkin ya jadi satu catatan karena kan itu yang telah tutup adalah Robertson kan. Robertson McAllister kelewatan jadi ya dan bolanya emang gua nggak tahu kan kita juga nggak tahu situasi di sana kan dingin banget ya. Salju dingin banget, licin semua. Iya lu pasti juga fokus lu kedinginan dan lain-lain kita nggak ada yang tahu juga. Jadi emang terlepas dari semua situasi seperti itu pertandingannya menyenangkan untuk ditonton. Iya dan gue pikir ngasih kredit tersendiri buat Arne Slot.
ketika dia tahu bahwa wah nih White-nya Man United susah buat dihadapin. Dia ngubah formasinya di shape-nya tuh jadi 4-2-4. Ada 4 penyerang. Ada 4 penyerang. Gitu. Itu dia berusaha untuk ngakalin gimana caranya White 4 ini. penyerang 3 winger. Nah, itu dia gitu. Jadi 4 penyerang 3 itu kan winger tuh kayak nunjukin sebenarnya bahwa dia tuh paham ngebaca game state gitu. Itu Adiani bilang kan pas di game kan. Nih kita tunggu respon Arne Slot 2. Karena biasa gitu terus. Kalau menurut gua Arne Slot itu yang harus dinanti adalah ketika timnya dia buntu solusi apa? Itu lu perhatiin gitu deh ketika Liverpool main. Dan menurut gua ketika kemarin dia tahu bahwa Man United lebar itu dia kemudian main dengan ya udah gue nyoba 4 penyerang. Gak bisa juga, tetap susah gitu. Jadi kalau misalkan dapat situasi serupa gue pengen lihat dia bakal gimana lagi karena lawan Brighton 4-2-4 itu masalah. Itu works gitu. Biasanya sih ya ada beberapa kali perubahan shape lah. Arne Slot tuh dalam satu game gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin Liverpool tadi kan pasti yang jadi topik ya, pasti dibahas itu soal tren lagi off, soal ketiadaan Szoboszlai yang biasa juga tadi memimpin pressing pertama, terus juga ya sebenarnya Robertson juga gua rasa di fanbase Liverpool tuh udah mulai diomongin lah ini gara-gara dia salah satu gue gak bisa titik bilang lemah. Ya titik lemah tapi mungkin lebih halusnya mungkin dia pemain yang suka naik. Suka naik dan bikin problem gitu lah. Nah kalau Emi mungkin ini ya terkait soal terlepas dari finishingnya kan katanya soal finishing yang kurang klinis gitu kan. Toh Liverpool juga begitu gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Cuma yang jadi catatan sih aspek defendingnya sih, maksud gue ketika tadi Mazraoui sama Dalot cenderung lebih disiplin, terus Defender. Maguire gitu kan, dia commanding di back 3 tuh emang bagus gitu kan. Maksudnya kita bisa ngomongin dia buang peluang, tapi kan emang fungsi dia sebenarnya itu adalah bertahan dan dia menjalankan dengan baik. Lo tau gak kenapa babak pertama 0-0 Man United sama Liverpool yang sebenarnya peluangnya sama-sama banyak bedanya ya. Man United itu nggak bisa golin karena penyerangnya nggak bisa golin. Kalau Liverpool nggak bisa golin karena backnya Man United bagus. Save sudah berapa kali Onana? Iya banyak. 2 kali ya? Iya, dan backnya juga, maksudnya berapa kali ngeblok tendangan kan? Backnya juga nutupnya juga bagus. Kalaupun ada tendangan ke gawang, itu sudutnya sempit dan emang udah susah buat gol. Iya, makanya kita memuji banget golnya Gakpo karena itu Bagus composure banget. ya, sabar banget. Sabar. Dia ngelihat itu kayak inilah pas Gabriel Jesus tuh. Tapi ada yang ngesot sih siapa? Ya kan tahan dulu waktu ke gawang MU waktu itu. Dalo. Iya. Yang ngesot. Tapi emang bagus banget. Bagus. Maksud gue Gakpo dan Gravenberch ya menemukan revelation baru nih di Arne Slot, luar biasa. Nah sebenarnya kalau ngomongin Gravenberch itu itu jadi ada kaitannya kenapa tren mainnya jelek. Tadi kan kita ngebahas ya Jar, high risk high rewards. Itu tuh menurut gue tren Alexander-Arnold itu high risk high rewards. Definisi ya. Definisinya itu. Maka Roy Keane bilang kayaknya dia ke Tranmere Rovers habis itu. Bukan ke Madrid. Roy Keane box office omongannya gila. Karena kalau tapi milihnya tepat. Gue kan ngomong ke Adi. Kan Adi gak main Twitter kan. Gue bilang, "Di, Roy Keane ngomongin nih di halftime." Gue bilang, Tranmere. Iya, Roy Keane bilang dia mah kalau mainnya kayak gitu bukan ke Real Madrid tapi ke Tranmere Rovers. Terus si Adi gila, pemilihan klubnya itu tepat loh karena sekitar situ juga Liverpool juga. Maksudnya gila, pinter banget sebenarnya. Iya, soalnya kalau mau bilang defending tren jelek, musim ini sih menurut gue udah ada perbaikan ya. Ya, betul. Cuman tetap aja tren itu tadi high risk high rewards adalah pelatih Klopp slot sekarang itu mereka minta kontrol. Si tren itu lebih ofensif dengan barter bahwa ya udah lu aspek defensifnya kita bantuin deh dengan pemain lain. Makanya kemudian lu bisa lihat lawan Arsenal itu dibantu Ibu Konate sebelah kanan gitu segala macam. Nah, si Slot bilang game lawan Man United itu adalah karena si Trent itu kurang dapat cover dari Gravenberch gitu. Jadi terlepas dari individual ada aspek taktikal juga sebenarnya. Pangkalnya di Szoboszlai tetap. Iya. Karena pressing yang enggak ada. Iya. Jadi naik. Betul. Karena menurut gue pas gue liat anak pada Szoboszlai, Ica nih. Ini menarik ya karena ini justru pemain yang biasanya kalau di preview nggak banyak disebut. Iya. Maksudnya kita kan nyebut ya, maksudnya kalau tren ya selalu kesebut karena high risk high return ya. Terus si Salah gitu kan. Terus kita ngomong Gravenberch musim ini bagus. Ibu Konate kita sering bagus gitu. Itu jarang banget nyebut orang ya dimanapun. Gue rasa konten-konten YouTube juga kayak Szoboszlai nih krusial. Nah ternyata ketika nggak ada. Iya. Emang you don't know what you gitu got till it's gone. Untungnya Liverpool gak kalah. Jadi ya udah imbang lah. Ya oke lah. Arsenal juga gak menang lagi. Bisa deserve draw tapi? Iya, deserve. Pertanyaan gue sekarang tinggal ke Waldo. Apa itu? Kalau tren itu dibeli ke Madrid, mainnya kayak begitu. Nah, dicerca nggak tuh? Itu.
Mau Dok? Gue yakin tuh bakal rame itu. Tetep mau Dok. Famos nih Waldo nih, famos nih. So far kita punya Kita, kami. Dan kalau bisa Tadi timnas boleh kita. Kami Iya. punya sosok Sobozlai kita sendiri. Kami Siapa? sendiri. Federico Valverde. Nah, kan yang bantuin Gravenberch kok Sobos. Enggak, maksudnya kan Sobozlai kan kadang suka bantuin tren Alexander Arnold juga. Kadang di sisi kanan kayak waktu lawan Arsenal. Jadi VD lu harap bisa cover tren. Dan musim ini nge-cover Vasquez terus tuh gue lihat-lihat tuh kan. Gitu. Cuman ya emang Oke lah. kalau lu nanya dari gue pribadi, gue emang sebenarnya opsi right, misalnya gue disuruh pilih right back ke depannya buat Madrid tuh gue nggak milih Arnold sebenarnya. Siapa? Gue milihnya tuh Pedro Porro. Karena menurut gue itu lebih cocok profilnya dengan mirip dengan Daniel Carvajal. Inverted bisa, overlap bisa, set piece Underlap taker. bisa. Iya, terus habis itu dilatih sama pelatih yang main fullback si Amorim waktu itu kan. Pernah main di Liga Spanyol juga dan yang nggak butuh adaptasi panjang lah harusnya gitu. Jadi kayak ya sebenarnya gue pengennya Pedro Porro, cuman kan ya apapun yang diberikan sama board, Kagak bisa apa defense Perez juga. yang bisa ngasih, apa yang bisa gue Apapun yang lakukan. gratis maunya ya. Gratis juga bener. Gue kagak gue serem tren dicerca doang kalau mainnya jelek. Itu Udah pasti. itu doang. Itu pasti. tapi Ini juga ini. Tapi dengan ambil tren ya tahu resikonya. Tahu dong. resikonya. Iya pasti. Makanya kan maksud gue tuh misalnya ini tapi dari gue ini dari keinginan gue ya. Kalaupun tren jadi ya lu tetap butuh backup right back bagus gitu loh. Ya mungkin bisa Pedro Porro lu beli, ya udah tren jadi backup. Pedro Porro itu right back kelas menurut lo. Bayangin. Tren jadi. Pedro Porro back. Porro. Wah, Iya, iyalah iya. jelas lah. Iya, iya. Back Tapi kelas, itu bisa, back bisa. cycle Ya lah. tapi untuk mengakhiri samain highlight juga ini loh dia. mengakhiri hasil imbang 2 sama ada ini gue follow si ini kan apa aku namanya Mang Ujang FC ini anjing banget. Mang Ujang. Dia fans MU gitu. Tapi dia ngomong Arsenal enggak? Semoga enggak ya. Dia tinggal di Amsterdam. Dia captionnya gini. Jadi gini, yang bisa gue jelasin adalah ini pokoknya fotonya Harry Maguire gagalnya tackle. Ini dari White. Yang gue bisa jelasin adalah kedua tim sudah berjuang sama keras dan memberikan pertunjukan luar biasa. Hasil seri adalah hasil yang adil buat kedua belah pihak. Kapten Harry pasti juga berpikir begitu. Inilah kebijaksanaan seorang pemimpin. Nah, Harry Maguire. itu. Ya, tapi kita apresiasi lah, bagus tuh defense-nya kok. Ya kan? Good game, Kebetulan bro. aja Good bolanya game. gitu. Good game. By the way, kemarin kan salju di Manchester. Gue udah pengen ngerasain salju nih, udah dijemput. Nah, Gue duluan ya. baik guys. Kita ketemu di episode 44 ya. Ini sekarang 40. 40 Jadi lu cabut dulu. sekarang. Iya, 40%. Have fun ya guys. Mau report. Nih Waldo sini ya. Iya. Lu coba See you, ini deh. see Have fun Dex. Ya lu mau ada apa enggak? Kalimat-kalimat Nggak ada. Lu nggak ada Aman 3 lah. episode, nggak Nanti ada. aja. Lewat Twitter ya, lewat Twitter. Hah? Nggak ada. Ya ntar Gampang lihat lah. aja lah. Cek aja lah. Ya coba cek aja. Jadi peran lu ntar diganti Waldo. Ya, ayo Wal, sini Wal. Jangan Oh ya ini ya. Itu mau sama Nabil aja lah. Jangan lupa hit tag-gue dicuci dulu. Iya, Lu ntar belinya. gua cuci. Koper ntar. gua awas. Koper gue juga ada. Udah. Ada semuanya Dex, Dadah. safe flight ya. Semoga lancar. Index keluar negeri gak pakai ditipu dulu kayak gue ya. Gue pas ke Inggris ditipu orang dulu Ada AI palsu tuh. Tapi sayangnya ini ya, hasil seri Liverpool tidak bisa dimaksimalkan oleh Tim Anda? Arsenal dan Chelsea. Chelsea. Seri itu sama. Lawan? Lawan Brighton. Brighton. Elah anjir. Penalti. Penalti. Penaltinya itu Aneh. kontroversial ya katanya? Iya. Ya sebenarnya nggak apa-apa kan gue. Ya kalau emang itu harus penalti, gue sih pas siaran gue bilang itu it's a clear penalty. Cuma pertanyaan gue konsistensi lagi-lagi. Gue mau wasitnya aja. Emang. Ketika Gordon dihajar Kulusevski lah, kok begini? Tapi maksud gue juga nggak ngomong soal wasit karena kita masih ngomong soal gue nggak pernah ngeliat keputusan kayak gini di hidup gue gitu. Tapi udahlah, udah akuin aja lah. Lu misalnya fans Arsenal nonton ini kayak emang kita nggak bisa nyerang gitu maksudnya. Nggak ada kreativitas gitu. Maksudnya lu jangan kambing hitamin wasit. Kalau lu udah main bagus, terus istilahnya gara-gara wasit nih, nah lu boleh lah kayak gitu. Tapi kan wasit nggak ada juga mainnya bingung. Masih pede juara gak? Kan gue belum. Tiket Piala FA udah pasti nih kita. Ya. Hey, nih. lawan Arsenal. Ya, di mana Emirates? Iya. Ya lah Anfield aja kita taklukkan. Wow. Tapi konsistensi itu bos. Nggak, gue lebih mikir ya kalau MU kayak gini kan gue lagi-lagi melihat bahwa ketika lawan tim yang cenderung lebih besar, ya maksudnya lagi formnya bagus, malah bagus kan. Nah, gue malah khawatir lawan Arsenal menyulitkan atau misalnya menang gitu. Ntar kepleset lawan Southampton. Oh iya memang. Itu aneh. Lah, Menurut gue aneh. Teman gue si Andre anak Big Reds dia ngeposting anjing banget gini. Emang sulit Liverpool kalau ngelawan tim papan bawah. Ya ampun. Emang sulit Indonesia tim papan bawah naik 1 peringkat doang. Karena gitu ya, karena di kalau Arsenal ya di Carabao bakal main nih. Jadi nggak ada jeda di saat misalnya orang libur. Carabao lawan Newcastle yang lagi red hot banget.
Abis itu lawan MU di FA. Jadi sebenarnya ada cup competitions di seminggu 2, makanya ya MU ngapain? Newcastle lagi MU gawat. Latihan. Yang baik Maksud dan gue benar. lu terbayang MU lawan Spurs, gila. Kapan? Carabao kan? Udah. Liverpool. Sorry, kalah sama Spurs ya. Masa FA ya? Iya. Jadi latihan lebih panjang, Betul. mungkin bisa bersiap ya. Arsenal kelelahan. Kan Desember MU main seminggu 3 kali. Iya betul. Dan Newcastle ini lagi red hot dan ini gue cuma khawatir nih, ini ketika Isak misalnya jebolin Raya nih berkali-kali ini. Aduh, narasinya bakal seperti apa ya? Belilah Isak lah. Aduh, Pede nggak juara? maunya begitu. Hah? Pede nggak juara? Carabao kan? Enggak, Premier League lah. Mereka terlurus. Uit. Yeay. Ini lagi lawan Liverpool. Aduh. Bocah prik. Tapi City kembali dalam winning track ya. City dalam Yes. winning track menang 4-1 lagi dan udah kelihatan. Maksudnya ini mulai City yang kita kenal nih. Cara mainnya, Haaland juga udah tenang, Betul. aliran bola jalan, Savinho juga memberikan 2 Gue assist. bilang, setiap tahun baru tuh ada refleksi tahun 2024 biasanya tuh meditasi. Kan Itu. Lica pasti tanya kayak kok bisa beda sih, terus Lica langsung nunjuk ini. Main. Nah, Anjing. itu. City Ini sama nih. Chelsea ya setelah kalah dari Ipswich, imbang lawan Crystal Palace. Ya, di derby London dan itu hasil dari Premier League kita akan Padahal lihat nanti aja ya. Golnya si Cole Palmer, gerakannya Sancho mantep banget ya dari sisi kiri. Gila, meliuk Cole Palmer. Ya, Tapi kenapa tuh coba? Chelsea ada komentar nggak Kenapa di sih Chelsea? Chelsea? Maksudnya lagi gimana sih? Emang Gue ternyata jujur nggak nonton karena saya mohon maaf kepada para fans Chelsea ya. Saya bilang Chelsea kandidat juara tapi ternyata hasilnya seperti kenapa sih? berubah ya. Jadi Anda ngomong, Anda ngejinx kayaknya Pak Tio. Ngejinx Kalau ya? gue curiganya pemain-pemain ini kayak kena Kena mentalnya gedam. agak kepres karena itu pada ngira kita calon juara gitu lah. Padahal kan emang si Maresca dari board pun berharapnya sebenarnya 5 tahun lagi kita tuh baru bisa berbicara. Repelita. Tapi menurut gue pribadi 3 tahun kalau ini konsisten ya, mungkin 3 tahun lagi Chelsea udah bisa banyak berbicara. Musim depan MU serem ini. Kalau benar menurut gua pemain gitu sih. sistemnya udah bener kan? Gua kalau masalah itu gue cuma pengen konsistensi Konsisten doang. dulu. Itu ya makanya. Week in, week Nggak, out. maksud gue sejak Nabil nyuruh gue beli Enzo di FPL dan Nico Jackson drop nih pemain 2. Aduh. Tapi Napoli menang 3-0 lawan Fiorentina, salah satunya golnya dari Scott McTominay. Scott McTominay. Naik ke puncak klasemen, Atalanta Inter lagi nggak main ya karena main di Supercoppa Supercoppa Italia. Italiana. Sangat penting itu, sangat penting sekali turnamennya ya. Mainnya Finalnya juga Inter lawan Milan. kalau Inter tahu. lawan Milan finalnya dan itu ada gol berdiri ya dari Gatti di flag kalau nggak salah itu emang turnamen penting sekali luar biasa. Mainnya di Italia atau di Arab lagi? Kamu di Itali deh kayaknya. Enggak lah. Waktu itu emang di Itali? sempat di luar Italia. Oh iya, Iya, sempat, luar Itali sempat. kok. Gue Gua lupa lupa. kayak Arab Hah? Arab kan? Di Doha apa di Arab, Saudi Ya Arabia pokoknya di mana? Timur Tengah lah gua rasa ya gamenya. Dan Roma menang 2-0 lawan Lazio di Derby della Capitale. Waduh. Sedangkan Real Madrid famos Arab kan? 2-1 Akhirnya ya? menang lawan Valencia 2-1. Ini laga tundanya kan, Dok? Kartu merah Vini ya? Tuh lo mau ngejelasin nggak? Jelasin kenapa kartu merah. Maksud Vamos. gua- Iya benar di Arab Saudi benar kok. Arab Saudi kan? Enggak, kalau menurut gua kartu merah itu ya deserve sih emang. Iyalah. Iya. Maksud gue ya kita nggak setuju rasisme kepada Vini. Tapi dia juga kadang Oh itu iya itu maksud gua Dia kartu merah kenapa sih? Gue tidak menonton. Enggak, jadi gini, awalnya tuh kiper Valencia sebenarnya Santiago ngedorong- Canizares. Bukan, buset itu siapa itu? Ya. Itu mah zaman Nggak dulu tahu deh, banget, iya. Canizares. Enggak, pokoknya Dimitrivski, gue lupa namanya siapa. Dimitrivski itu tuh si Vini tuh jatuh di kotak penalti. Mau bangun, didorong, lehernya tuh kayak didorong gitu sama kipernya. Vini emosi. Jadi kayak agak nonjok gitu. Bukan nonjok sih, kayak ngedorong nonjok gitu. Kipernya. Terus langsung wasit ngelihat VAR, kartu merah. Ngelihat itu ya emang kartu merah dan menurut gue ya itu deserve gitu. Masalahnya tuh yang gua keselin tuh adalah kenapa lu harus emosi di saat kita lagi butuh gol. Itu soalnya lagi 1-0, kita lagi ketinggalan. Madrid lagi ketinggalan. Madrid itu lagi Kita ketinggalan lagi 1-0 kita. dan dia emosi jadinya main dengan 10 pemain gitu. Tapi ya alhamdulillah maksudnya kita bisa menang. Dan alhamdulillah Tapi satu sisi di match itu ya ini kalau dari sisi fans ya, gue ngelihat ya dan banyak selebaran di Twitter di match itu lumayan agak sas gara-gara emang ada gol yang Mbappe dianggap offside, tapi pada saat kita lihat dari replay dan foto yang beredar itu ternyata itu nggak offside, itu satu. Terus yang kedua wasitnya tuh pelit banget ngasih kartu kuning ke
pemain Valencia. Jadi kebanyakan tuh pemain Madrid ngasih soft foul aja tuh langsung kartu kuning kayak Modric dan lain-lain. Tapi Valencia ini gak sih zona degradasi kan? Zona degradasi. Gila gawat ya, itu tim legend loh itu sebenarnya. Ya, tapi apa yang it is what it is, game is the game. Anjir, sayang banget sih. Kalau sampai degradasi sih sedih sih gua. Valencia maksud gua. Oke banget Claudio Lopez, John Carew. Masih Peter Lim gak sih yang punya? Emang ya? Kayaknya masih deh, setahu Peter gue Lim. Oh iya. Tapi kalau Barcelona ini ya, belum. dikasihani, kata lu dikasihani tadi. Tebas. Tadi lu bilang. Katanya Dani Olmo gimana? Dani Olmo jadi bisa. Dani Olmo. Gua jujur belum terlalu ngikutin mendalam ya karena kayak saya lihat saya nggak ngelihat fanbase Barcelona di Indonesia menjelaskan secara detail, saya nggak ngelihat. Oh, kenapa nggak Jadi dijelasin? saya nggak tahu juga. Kita gitu kan. pajak kali ya sini. Nah, tapi yang gua tahu ya intinya banyak yang kecewa sama La Liga juga karena kok ini Barcelona malah dikasih keringanan juga dari sisi waktu, udah dikasih waktu 6 bulan padahal buat Dani Olmo buat di Barcelona harusnya kan ya ini orang udah harusnya keluar dari klub tapi Barcelona masih tetap kekeh buat bahkan ngajuin ke court ya, ke pengadilan gitu buat ke La Liga gitu. Jadi kayak ya banyak yang mempertanyakan aja sih, terutama fans Barcelona juga akhirnya banyak yang sadar oh ternyata si Laporta ya, presiden sekarang Laporta tuh ternyata bobrok banget karena nggak bisa mikir panjang soal pembelian Dani Olmo. Tapi lesser evil karena dia. jadinya tuh kalau misalnya ini Dani Olmo jadi harus nyari klub baru kan. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah free deh. Kalau nggak salah free. City yang mau nampung. City mau nampung, Barcelona tetap harus bayar 60 juta itu. Leipzig tanpa Dani Olmo di dalam klub sampai 5 tahun ke depan. Jadi Barca harus bayar 60 juta. 60 dibagi 5. 60 iya, 60 dibagi 5. 60 juta bagi 5. Kecil bagi klub pada umum ya. Cuma bagi Barcelona saat ini itu besar. Ya makanya jadi kayak ya. Karena gue baru tahu juga ternyata kayak Sergio Busquets, Messi atau satu Jordi Alba masih mendapatkan gaji dari Barcelona. Karena nego yang terakhir itu kan gila. Mereka tuh kalau nggak salah gara-gara diturunin gajinya gara-gara yang finansial masalah 2 tahun lalu itu diturunin gajinya. Jadi ngebayar utang gaji jatuhnya. Dia bisa dibilang begitulah yang gue tangkap ya ini tapi gue nggak berani ngomong langsung apa-apa karena gue juga belum terlalu mendalemin. Cuman yang gue tangkap seperti itu. Oh, serem juga ya. Jadi itu makanya sekarang fans Barcelona tuh lagi pada ada yang bilang nih Laporta nggak beda jauh sama yang sebelumnya siapa sih gue lupa lagi. Bartomeu. Jadi kayak ya. Coba fans aja. Barcelona tulis di kolom komentar dong update dari tim kalian. Dani Olmo seperti apa ya? Dani Olmo ya. Apakah sepakat apa enggak dengan komentar Waldo? Kalau bisa Dani Olmo ke Arsenal mau nggak lu? Kan butuh center attack midfielder juga kan? Gratis. Ya kalau gratis mau lah, gratis siapa yang nggak mau? Gratis mah gas. Masalahnya mau nggak dia main di tim ranking 2? Itu. Tadi kalau ngomongin soal waktu udah dikasih waktu. Nah ini ada waktu untuk mengurai update Kanjuruhan. Betul, update Kanjuruhan ini ada berita pertama Arema FC. Nggak sabar menggunakan Stadion Kanjuruhan yang baru selesai direnovasi. Ini dari Tribun News. Update kedua, 3% pendapatan bersih laga kandang Arema bakal alokasikan untuk korban tragedi Kanjuruhan gitu. Nah, ini yang paling terakhir penting nih. Restitusi ringan untuk korban Kanjuruhan itu pekan lalu putusannya CNN Indonesia menuliskan bahwa ada tangis keluarga korban Kanjuruhan usai hakim putus restitusi sebesar Rp 1,02 miliar. Tuntutannya 17,2 miliar gitu. Jadi jauh dan gue merasa bahwa pihak korban berhak untuk menuntut, tapi gue mengharapkan bahwa dari pihak luar itu tidak menganggap bahwa dengan ngasih duit itu selesai gitu. Ya keadilan pada akhirnya harus diusut tuntas bagaimana kejadian itu bisa terjadi gitu loh sebetulnya, ketimbang sekadar duit ganti rugi, istilahnya seperti itu. Ya, itulah dia update yang terjadi dan juga update dari tim nasional, update dari Liga Eropa ya. Kalau lu punya pendapat juga komentar terkait soal tim lo, bisa tulis kolom komentar gitu ya. Jadi nggak cuma komentarin fashionnya atau teknis-teknis yang ada di sini gitu, bisa berdiskusi juga di kolom komentar. Kita juga beberapa kali kita balas-balas juga ya gitu, dan nanti kita akan tampilkan juga dan tayangkan juga di hari Kamis lagi ya. Kita akan ada di hari Kamis lagi untuk membahas
preview FA berarti. Tuh. Menarik ini, menarik. Dengan hasil Carabao berarti ya, dengan hasil leg pertama Carabao. Ini turnamennya cukup aneh karena ini kayak AFF ya. Ketika udah semifinal ada 2 leg. Ada Nah, 2 tapi leg. emang Capek dari tahu dulu kayak ngapain gitu kan. sih. Udah berapa tahun terakhir gitu. Emang iya ya? Iya, pas Oh, iya. yang United yang Iya. City juara kan semifinal Maksud lawan buat apa? semifinal lawannya City. Leg pertama tuh dibantai 3-0, pas leg kedua tuh United menang Iya, tapi iya. kalah. Iya, gitu. iya. Iya, makanya Zaman buat apa awal ya? Dan sebenarnya Piala FA Biar juga game-nya banyak. semifinal juga udah sekali aja tuh di Iya, Wembley. makanya. Biar banyak game kali ya. Tapi kalau Piala FA gue lebih setuju final doang di Wembley. Jadi ada magisnya road to Wembley itu loh. zaman Jangan dulu. semifinal. Semifinal biasanya dulu kan kalau di Old Trafford di Villa Park kan. Mungkin ini sih buat kayak tim-tim yang cenderung lebih kecil jadi ngerasain Wembley mungkin karena ke final probabilitasnya lebih kecil. Maksudnya jarang lah kita lihat Millwall atau Portsmouth masuk Coventry lagi. City kemarin, Coventry Jing. gitu Millwall tuh kan. 2003 terakhir. Iya 2003 apa kan? 2004 tuh. 2004 yang, kalau nggak salah. yang kalah sama United. Iya, makanya Millwall terus si ya Coventry, Portsmouth sempet kan. Nah itu makanya. Jadi ya itulah kita akan lihat ya, nanti kita akan bahas juga hasil Carabao Cup, Arsenal Newcastle dan Liverpool Spurs, termasuk preview FA Cup dan juga liga-liga lain nggak ada ya? Bundesliga nggak ada kan lagi libur? Lagi libur sampai 11 Juni. Sampai tanggal 11. 11 Juni La Januari. Liga juga ya, Dok? Juni. Ada ya, Dok? La Liga. Liga masih ada. Masih ada 1 pekan lagi ya 1 pekan lagi, ya minggu depan lagi. sebelum libur. Soalnya ini Copa del Rey sama Piala Super Spanyol dulu. Ya, yang jelas dinamika tim nasional akan selalu kita kasih tahu Betul. juga, termasuk nanti di akhir pekan dan di sosmed kita akan kita kabarkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Box to Box Football Show.